قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa in taghayyara bi ghairi mumazijin ka qita'i kafurin wa duhnin aw bi milhin ma'iyyin aw sukhina bi najasin kurih wa in taghayyara bi mukthihi aw bima yashukku sawnul ma'i anhu min nabitin fihi aw waraqi shajarin aw bi mujawarati maitatin aw sukhina bi syamsi aw bi tahirin lam yukrah. Wa in istu'mila fi taharatin mustahabbatin ka tahdidi wudu'in wa ghusli jumu'atin wa ghuslatin thaniyatin wa thalithah kurih. Taib. Syuf di sini ada beberapa hukum. Makruh satu. Kemudian nanti ada lagi tidak dimakruhkan dua, dan ketiga kurih dimakruhkan. Ada tiga final hukum. Fa'in taghayyara, di sini yang pertama fa'in taghayyara bi ghairi mumazijin kurih. Ya, jadi singkatnya fa'in taghayyara bi ghairi mumazijin kurih. Wa in taghayyaru bi mukthih aw bima yashqu sawnul ma'i anhu aw bi mujawarati maitatin aw sukhina bi syamsi aw bi tahirin lam yukrah. Itu. Ya. Terus wa ini istu'mila fi taharatin mustahabbah wa ghusli jum'ah wa ghuslatin thaniyatin wa thalithatin kurih. Gitu singkatnya. Jadi sampel-sampelnya dipotong jadi lebih singkat semua. Ana mulai dari yang pertama. Fa in taghayyara bi ghairi mumazij. Kalau misalnya air suci mensucikan air tahur dia berubah. Tapi penyebab perubahannya sesuatu yang ghairu mumazij. Sesuatu yang tidak mumazij. Apa itu mumazij? Ya, mumazij fa in taghayyara bi ghairi mumazij sama dengan fa in taghayyara bi mujawaratin. Itu apa? Istilah lain dari ghairu mumazij adalah mujawarah. Ghairu mumazij, mazij, tahu enggak mazij? Mazij itu kayak apa bahasanya? Antum masukin dalam air, antum masukin garam, larut. Ya, mumazij itu nyampur, larut. Jika berubah air dengan sesuatu yang tidak mencampuri, tidak larut gitu loh. Makanya di sini fa in taghayyara bi ghairi mumazij bisa juga diganti dengan fa in taghayyara bi mujawaratin. Bi mujawaratin. Jika berubahnya air tahur karena sesuatu campuran yang sifatnya bukan melarut tapi mengendap gitu, mujawarah, jiwar, tahu jiwar, jiran, tetanggaan gitu loh, jiran. Ngerti? Seperti qita'i kafur, potongan-potongan kafur itu kamper. Kan kafur itu adalah buah pohon kamper gitu loh. Ya. Dia kamperkan kalau misalnya terpotong-potong, mungkin kalau antum masukin ke air mungkin kayak ada kayak minyak atau semacam itu. Duhun ini minyak. Kayak misalnya minyak wangi bibit gini misalnya, atau minyak wangi lah. Muhim. Antum campur di air bersatu enggak? Melebur enggak? Enggak melarut, ya enggak. Kan tuan minyak wangi kan? Enggak melarut, ya kan? Melainkan dia itu mujawir. Mujawir itu jadi tetanggaan gitu loh. Au bimilhin ma'i. Atau di sini cairan tapi asin gitu loh. Bukan jadi ada milh ma'dani, ada milh ma'i. Gimana? Ada milh ma'dani,
Ada milh ma'i. Milh ma'dani itu yaitu nutrium atau garam yang keras, yang padat gitu loh. Ya. Dan kalau garam itu antum masukin ke gelas, antum kocok-kocok, melebur enggak? Melebur. Tapi ada di sini suatu zat milh natrium yang sifatnya ma'i, tapi cair dia. Yang kalau dimasukin ke air itu enggak langsung melebur dia. Seperti minyak juga, tapi bukan minyak, beda. Ya. Nah, au sukhina binajas, atau dihangatkan, dipanasin atau dibakar, tapi bahan bakarnya itu adalah sesuatu yang najis. Semua ini hukumnya makruh kalau antum menggunakan air tahur tersebut. Tahur tetap tahur, tapi makruh. Jadi kalau yang keseharian, yang bisa mungkin keseharian aja, antum di situ ketika antum melihat air, nah, dan antum melihat dengan pantulan sinar matahari atau cahaya lampu, antum melihat ini berminyak, ini air. Ya. Taib. Antum boleh nggak pakai air itu untuk wudu? Boleh atau nggak? Airnya ini atas, kan kalau minyak itu mesti bagian atas dia. Maka apakah dia boleh dipakai media wudu? Sah wudunya, tapi makruh. Perbuatan itu makruh. Oke? Paham di sini ya? Nah, atau antum kedinginan, pengen wudu atau mandi junub, tapi harus manasin air dulu. Nah, manasin airnya ini pakai benda najis untuk bahan bakarnya. Apa itu? Yaitu misal gundukan tai misalnya. Tai kucing misalnya masukin. yang udah kering, tapi ya kalau yang masih basah susah itu kebakarnya. Baunya gimana gitu. Nah, iya. Tai kering misalnya. Tumpukan tai kering kan biasa di genteng-genteng tetangga tuh banyak tuh yang udah kering. Ya kan? Antum kumpulin jadiin bahan bakar buat ngebakar. Di atas dibawa kompor, ditungku, dah bakar. Nah, itu kan najis tuh tai kering tuh. Najis. Ya. Tai kucing kering najis itu. Taib. Terus kemudian apa hukumnya antum pakai wudu air dari itu? Boleh tapi makruh, maksudnya sah tapi makruh. Begitu, sah tapi makruh. Itu dalam mazhab seperti itu. Bagaimana setelah dibakar itu tainya, kemudian antum campurin juga ke airnya. Mie sedap. Maka gimana? Boleh nggak? Nggak boleh karena dia malah najis jadinya gitu. Tapi kan sudah dibakar, kuman-kumannya udah hilang. Hatta kuman bukan masalah kuman. Sekarang masalah zat, ya. Taib. Oke. Nah, ini lihat di sini dia berubahnya air, kalau berubah ini bukan karena sesuatu yang melebur ke dalam air, bukan sesuatu yang melarut di dalam air, tetapi yang mujawarah terhadap air, ya, bertetanggaan gitu ya. Maka ini makruh tapi sah, dia tetap tahur. Jadi ternyata dalam mazhab ada air tahur suci menyucikan, namun dimakruhkan penggunaannya. Begitu pula di mazhab Syafi'i, ya. Baik, kemudian coba dibaca lagi, wa in taghayyara bi mukthi. Ahsanallahu ilaikum wa qala al-mu'allif rahimahullah wa in taghayyara bi mukthihi aw bima yashukku sawnul ma'i anhu min nabitin fihi aw waraqi syajarin min nabitin fihi wa atau di sini aw ya. Tapi kalau di sini wa sih ada wa pakai wa. Ahsanallahu ilaikum wa waraqi syajarin aw bi mujawarati maitatin aw sukhina bi syamsi aw bi tahirin lam yukrah. Taib, ahsant. Qala Al-Hajjawi rahimahullah wa in taghayyara. Nah, lagi-lagi bisa misalnya air tahur ini berubah bimukthi. Sebabnya mungkin karena tulul mukth. Maksudnya mukth di sini yaitu tulu iqamatil ma, yaitu lamanya air itu mengendap, lamanya air itu diam gitu loh. Itu memang bisa mengubah aroma mungkin atau rasa mungkin karena hal-hal apa enggak tahu, karena zat airnya. Maka yang seperti ini lam yukrah.
Enggak dimakruhkan penggunaannya. Fadhal, antum gunakan dan tidak makruh. Kalau misalnya di rumah kosong atau antum tinggalin rumah itu selama sebulan atau berbulan atau bertahun-tahun dan ternyata masih ada sisa air yang di bak mandi dulu, maka kalau antum mau pakai itu buat wudu, maka itu tidak dimakruhkan. Tafadhal. Ya. Ini tidak terlepas dari bakteri atau apa, itu enggak diurus dalam fikih. Enggak diurus dalam fikih. Pak Ade datang, kita udahan yuk. Ya. Gimana Pak Ade? Ya kita lihat dulu. Kalau bawa gorengan kita lanjut. Kalau nggak bawa gorengan ya kita udahin. Doa kafaratul majelis. Nah, kemudian taghayyur biqti au bima yashuqqu saunul ma'i anhu. Atau sebab perubahannya itu adalah sesuatu yang yashuqqu saunul ma'i anhu, yaitu penjagaan air darinya itu menyulitkan. Ya, enggak bisa dijaga air darinya. Ya. Min nabitin fih, misalnya ada yang tumbuh di air tersebut, teratai misal. Ya. Atau tuhlub. Tuhlub itu apa? Lumut. Ya kan? Ya, teratai, lumut, rumput atau apalah gitu. Au, bisa au sini. Itu au sih. Di sini au. Iya, au juga bisa. Iya. Ya. Bahkan lebih afdal au sebenarnya. Au waraqi syajarin. Atau waraq. Waraq itu apa? Daun pohon. Mungkin di samping kali itu atau di samping air atau di samping kolam itu ada pohon. Terus habis itu jatuh airnya. Jatuh daunnya berguguran dan daunnya mungkin ada zat-zat bau yang memang bisa mempengaruhi air. Maka lam yukrah, tidak dimakruhkan. Ini sifatnya natural dan tidak bisa dihindari. Nggak mungkin kita buat jaring supaya pohon apa daun-daun nggak jatuh. Pak Ade bawa gorengan Pak Ade? Hari Kamis. Ya udahlah, kita sampai sini aja kalau gitu. Marhaban bikum ya Pak Ade, barakallahu fiik. Enggak, cuma bercanda Pak, enggak bercanda. Iya. Nah, waraqis syajar. Hal lainnya misalnya masih berkaitan ini, yaitu sesuatu yang tidak bisa kita jaga. Airnya tergenang. Misal antum di sawah nih. Kan kadang di tengah sawah itu kadang-kadang petani itu memang menyediakan satu petak kecil belumbang buat air. Benar nggak? Kadang gitu kan? Supaya petani kalau habis garap taniannya dia cuci kaki di situ. Nah, cuci pacul di situ. Nah, ketika dia cuci kaki kan gerak-gerakin kaki itu di air itu, otomatis lumpur atau tanah yang ada di dasar dari belumbang itu terangkat kan? Pertanyaan Ana, ini tahur atau enggak nih air? Kan iya tahur. Kan dia kan ada mata air kecil gitu biasanya. Tahur, oke, itu satu. Nah, apakah dia makruh atau enggak? Karena kan reget itu apa? Kotor. Lumpur atau tanah yang dibawa di dasarnya kan keangkat, jadi keruh airnya karena tuh kaki gerak-gerak di situ. Makruh atau enggak penggunaan air itu untuk bersuci? Tidak makruh. Kenapa? Karena itu sifatnya natural. Yaitu yasyuqqu saunul ma'i minhu. Susah menjaga air itu dari itu enggak bisa gitu loh. Ya gimana? Masa antum mau memfilter supaya enggak ada debu, enggak ada tanah, enggak bisa. Ya. Begitu. Maka air yang tercampur dengan lumpur yang sifatnya natural, maka insyaallah itu suci, menyucikan dan boleh dipakai untuk bersuci. Oke. Juga warqis syajar. Au bimujawarati maitatin.
atau karena mujawarah maitah. Karena air ini bersanding dengan bukan bercampur tapi bersanding, yaitu di tepi kali atau di tepi gelombang itu ada bangkai. Ya, mujawarah loh ya, bukan mukhalatah. Antum harus bedain antara mukhalatah dengan mujawarah. Kalau mukhalatah itu bercampur. Kalau misalnya mujawarah itu enggak bercampur. Emang mujawarah sini kena tapi enggak bercampur, atau enggak kena tapi terpengaruhi gitu loh. Ngerti enggak? Ya. Ya antum misalnya bayangin aja di bak mandi nih, bak mandi antum nih. Oke. Ternyata di tepinya ada bangkai tikus. Gitu. Ada bangkai tikus. Tapi bangkai tikus ini enggak di air. Ya. Ini namanya mujawarah gitu loh. Ya. Maka kalau dikatakan dalam Rad Murbi biri himaitatin ila janibih gitu. Jadi baunya bangkai tersebut berefek ke air ini gitu loh. Itu mungkin. Apalagi kalau bangkainya gede gitu. Ya. Apakah yang seperti ini makruh? Enggak makruh. Enggak ada salah air itu. Jadi dia tuh ini bak atau ini gedangan air, di sininya ada bangkai tikus. Karena lama di situ akhirnya baunya itu sampai ke air itu gitu loh. Dan air itu ketika kita cium, kok bau bangkai nih. Maka ini mujawarah. Ketika mujawarah tidak makruh. Enggak masalah. Air ini enggak masalah karena cuman kelempar baunya doang. Ya. Nah, sekarang gimana kalau kita wudu, kok baunya bangkai airnya? Ya. Pernah enggak gitu? Nah, bingung nih, torennya kan harus kita cek gitu loh. Kalau bisa ya. Pas dicek nggak ada apa-apa, ya udah kembali ke asalnya nggak masalah. Mungkin ada apa? Mungkin karena torennya mungkin busuk ya. Torennya maksudnya mungkin zatnya atau gimana kena terlalu panas sehingga terbau atau nggak tahu gimana. Tapi kalau antum buka toren kan namanya ya torennya. Antum buka, antum lihat di situ ternyata ada bangkai tupai atau tikus. Ya, maka boleh nggak? Makruh nggak? Bukan makruh lagi, najis. Udah najis itu, ya, udah najis. Ya, nah tuh mujawarah maitah. Au sukhina bisyamsi atau bitahir. Atau air tersebut ditaskhin, yaitu dipanasin dengan matahari atau dengan benda yang tahir. Yaitu panasnya itu karena dijemur gitu loh misalnya. Maka panasnya air ini nggak ada masalah. Walaupun berubah baunya gara-gara panas matahari. Ya. Atau dia dipanasin pakai kayu. Kayak ditunggu-tunggu di desa-desa kan. Airnya baunya tuh kayak kerasa. Bau asap gitu kan. Itu enggak masalah. Lam tukrah, la yukrah. Lam yukrah. Tidak dimakruhkan. Itu boleh, fadhal. Ya. Apa sih bedanya antara air tahur tapi dimakruhkan dengan air tahur yang tidak dimakruhkan? Ya tentu dari segi pahalanya beda. Di segi kesempurnaannya lebih afdal yang tidak dimakruhkan. Oke. Fadhal. Terakhir. Assalamualaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa in istu'mila fi taharatin mustahabbatin ka tahdidi wudu'in wa ghusli jumu'atin wa ghuslatin thaniyah wa thalithah kurih. Nah ini namanya air musta'mal. Ya, ini namanya air musta'mal. Kata qala al-Hajji rahimahullah wa in istu'mila fi taharatin mustahabbah. Ya taharatin mustahabbah. Baik. Jadi wa ini istu'mila fi taharatin mustahabbatin kuriha, gitu singkatnya. Kalau air tahur telah digunakan
dalam rangka taharah yang sifatnya mustahab, maka makruh. Ngerti gak? Antum bedakan nih. Air suci menyucikan dipakai buat taharah yang wajibah. Ini namanya nanti air musta'mal dan dia tahir ghair mutahhir. Dalam mazhab juga mazhab Syafi'i. Ana ulangi. Ada dua model. Air musta'mal yang dipakai untuk taharah yang wajibah seperti mandi junub, mandi haid, mandi nifas, wudu karena hadas. Ini semua taharah wajibah. Maka air tetesan atau rembesan dari itu, bekas dari situ semua, bukan sisa, bekas dari itu semua, itu disebut ma musta'mal tahir ghair mutahhir. Suci namun tidak bisa mensucikan. Itu dalam kaidah mazhab terutama mazhab Syafi'i. Oke? Ma musta'mal yang kedua, yaitu air yang telah digunakan untuk taharah yang mustahabbah, bukan yang wajibah. Maka ini tetap tahur, namun makruh. Anak ulangi. Gimana Pak Ade, dan bisa diulang? Pak Ade? Yang kedua. Karena dia telah dipakai. Nah, tapi bedanya yang pertama itu dipakai untuk yang wajib. Yang kedua dipakai untuk yang sunnah. Ya, karena dipakai untuk yang sunnah saja, maka status airnya itu masih tahur. Ya, tapi karena telah dipakai, maka makruh dipakai lagi. Tapi itu tetap sah kalau dipakai lagi. Ya. Jadi musta'mal di sini ada berapa? Ada dua. Musta'mal untuk sesuatu yang wajib dan musta'mal untuk sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang wajib apa? Seperti yaitu antum mandi junub dengan itu. Ya. Atau mandi haid untuk perempuan, mandi nifas, dan untuk wudu di bagian yang wajib. Maka musta'mal dari itu dia tahir tapi ghairu tahur. Bukan tahur tapi tahir saja. Kalau antum pakai ulang buat mandi junub lagi, enggak sah, enggak aja. Gitu. Taib. Yang kedua, ini yang dibahas di sini. Wa in istu'mila fi taharati mustahabba. Kalau air tahur telah dipakai untuk pensucian yang sifatnya mustahab, maka makruh. Contoh apa? Tajrid al-wudu. Memperbaharui wudu itu kan mustahab, tidak wajib. Artinya antum tuh udah wudu, udah masih suci, tapi antum pengen perbarui, pengen penyegerin atau ya pengen dapat pahala aja. Maka air rembesan atau bekas antum wudu itu tahur enggak? Tahur. Cuman makruh dipakai lagi oleh siapapun, karena dipakai tadi untuk wudu yang sunnah. Wa ghusli jumu'ah, mandi di pagi hari Jumat, bagi yang berpendapat sunnah. Karena sebagian ulama berpendapat mandi Jumat itu wajib. Taib ghusli Jumat adalah mazhab sunnah. Orang kalau mandi Jumat statusnya kan beda dengan mandi junub. Mandi junub itu mandi wajib. Mandi Jumat di sini sunnah. Maka air kalau dipakai habis mandi Jumatan, airnya tetap tahur enggak? Tahur. Makruh? Makruh. Begitu juga dengan air ghuslah tsaniyah wa tsalitsah. Pembasuhan kedua atau ketiga, baik dalam wudu ataupun mandi. Baik dalam wudu wajib ataupun mandi wajib. Basuhan yang kedua atau ketiga atau lebih dari itu, maka itu air musta'mal masih tahur tapi makruh. Misal, antum wudu wajib nih. Basuhan pertama muka, netes kemudian. Ini air musta'mal, tahir tidak tahur. Kalau misalnya basuhan kedua untuk muka, yang netes darinya kemudian, air musta'mal, tahur tapi makruh.
Begitu juga dengan basuhan yang ketiga. Tangan juga gitu. Ya agak repot memang kalau ngapain juga kita ngumpulin bekas orang. Tapi ya bagaimanapun ini hukum fikih yang mereka terbitkan. Nah, di sini kemudian untuk mandi junub juga kayak gitu. Ya. Mandi junub misal antum dengan tata cara kaifiyah kan wudu dulu. Ketika wudu sebelum mandi junub. Di awal mandi junub wudu, maka itu berarti airnya musta'mal, tahir, tidak tahur. Ya, kemudian kan antum mulai kepala, kanan, kiri, tengah. Udah kena semua? Udah semuanya kena, terus antum buka pakai shower, gitu mandi. Nah, kan pas pakai shower ini kan berarti ini kan sebenarnya badan udah selesai, udah kena semua dengan air kan sebelumnya kan. Nah, pas pakai shower kemudian berarti air berikutnya ini dia musta'mal tapi masih tetap tahur. Cuma dipakai jadi makruh. Ya, paham ya di sini ya? Iya, jadi itu makruh. Nah, itulah hukum-hukumnya. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas wa in balagha qullataini. Ya, kita lanjut ke kitab jual beli dari kitab Ar-Rawd Al-Murbi' insyaallah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Sallallahu